Baik, Transgo News, sekarang di samping saya sudah bersama Bapak Andre Sulistian selaku VP dari Business Development dari PT Bintang Baru Raya. Selamat pagi Pak Andre. Pagi Mbak Dini. Ya. Terima kasih nih Pak, kita sudah diundang di kantor BBR ya Pak ya. Iya. Pak, sebelum kita mulai mengulik lebih jauh tentang BBR nih Pak, ada tertarik dengan kutipan dari founder BBR. Jadi itu tentang digitalization can make business acceleration, simplify from complexity to reach market expectation. Nah, itu bisa dijelaskan Pak maksudnya? Ya, jadi umumnya bisnis tracking ini umumnya saya bilangnya nggak semua itu adalah bisnis tradisional. Kadang-kadang dilakukan one man show, artinya owner itu banyak merangkap dari operasional, finance segala macamnya lah ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan tentunya digitalisasi itu penting. Ya, kita sudah pakai sistem dari semenjak tahun 2008 ya, di mana mempermudah pekerjaan kita. Tentu saja BBR ini kurang lebih sebulan ini kurang lebih saat ini ya kurang lebih 3.000 sampai 3.500 transaksi. Bayangkan kalau misalkan kita dilakukan secara manual, misalkan pakai Excel aja tanpa adanya sistem yang mendukung, itu pasti akan satu ribet. Kedua, tidak akuntabilitasnya tidak bisa diandalkan ya. Dan kan yang paling penting adalah kita bisnis ya kan, kita kirim barang, kan yang paling penting kita bisa nagih apa enggak. Jangan sampai kita tidak punya sistem yang tepat sehingga kita tidak melakukan penagihan padahal kita sudah kerja. Jadi kenapa harus digitalisasi? Karena ya itu tadi, mempermudah bisnis kita. Kalau enggak kita banyak bolongnya, entah itu dari segi keuangan ataupun dari segi operasional ya. Nanti ditanya sama customer misalkan posisi truk di mana ya kan, kita sudah pakai GPS ya kan, kita tinggal cek ya kan, ditanya sama customer truk ini sudah bongkar apa belum, kita tinggal cek di sistem. Jadi tentu saja digitalisasi ini memudahkan pekerjaan kita ya, dan juga nggak perlu terlalu banyak orang ya. Jadi lebih efisien lah untuk kita. Tadi kan juga Pak Andre mention mulai digitalisasi pada tahun 2008. Iya. Itu kan berarti sudah 13 tahun berjalan ya Pak? Iya. Nah, itu seperti apa perkembangan setelah menggunakan digitalisasi ini? Jadi kita itu awalnya itu custom buat sistem sendiri untuk transportasi ya. Tentunya kita banyak melakukan trial and error lah ya kan. Jadi kita buat sistem sendiri ya kan. Yang pertama sistem secara operasional, di mana setiap transaksi harus dicatat di sistem sehingga manajemen bisa melihat penjualan tiap detik ya kan. Jadi harus di saat yang sama, pada saat terjadi penjualan harus dicatat di saat yang sama. Kedua, yang paling penting adalah utilisasi kendaraan ya kan, karena di bisnis ini makin banyak truk berarti makin banyak yang diurus. Jadi paling penting adalah kita banyak truk, tapi truk ini menghasilkan revenue nggak? Ya kan, kalau menghasilkan berapa? Kalau tidak kenapa? Nah itu yang bisa di-trace dari sistem ya. Ya sekarang sudah ya, dulu tentunya pada saat 2008 teknologinya baru pakai server sendiri, pakai LAN. Sekarang sih sudah cloud ya, jadi di kapanpun dimanapun admin kita ataupun saya bisa input ataupun lihat laporan penjualan atau laporan lainnya bahkan di HP pun bisa ya, jadi lebih mudah lah. Jadi salah satunya memudahkan juga efisiensinya juga ya Pak. Betul.
Terkait tadi kan juga Pak Adri sempat mention untuk jumlah armada ya Pak. Pada tahun 2015 kan jumlah armada meningkat pesan sekitar 450 dibanding tahun 2012. Iya. Nah itu apa sih yang dilakukan BBR selama kurun waktu? Jadi kebetulan pada saat itu kita memang lagi banyak order dari terutama fast moving customer good ya. Jadi rata-rata hampir sekarang itu mungkin kalau dulu mungkin 80% customer kita rata-rata fast moving customer good. Di mana mereka meminta truk dari kita banyak ya kan, kita waktu itu banyak dapat PT Unilever Indonesia ya, di mana kita dapat Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi banyak sekali memerlukan truk, sehingga mau nggak mau kita harus investasi. Karena ya itu tadi, kalau kita mengandalkan outsourcing kadang-kadang tidak bisa diandalin ya, karena mereka pun punya customer sendiri. Jadi ya itu yang menyebabkan kita akhirnya investasi truk banyak pada tahun 2014-an ya. Nah di tahun yang sama pun juga BBR mendapatkan pendapatan sebesar 130 bilion Amerika ya Pak? Iya, Indonesia Mbak. Oh 130 miliar Indonesia ya, oke. Yeah. Nah itu bisa Anda sebutkan apa sumber pendapatan yang terbesar tuh di layanan BBR apa aja sih? Jadi layanan BBR itu ada semuanya tracking, semuanya tracking, paling banyak darat, kita pun laut pun ada. Tapi lebih dari 90% itu tracking, di mana bisnis model kita itu ada 4 sebenarnya. Satu adalah on call basis. On call basis itu di mana customer pesen truk kita sesuai permintaan mereka, ya kan. Kedua dedicate, ya kan, dedicate berikut driver. Ya, dimana mobil ini tidak boleh ke customer yang lain, ya. Jadi mobil ini hanya satu customer saja, ya. Ketiga sistem rental lah. Jadi kita lepas kunci, sama seperti mobil passenger lah ya. Ya, rental. Yang keempat adalah saya lupa. Yang keempat adalah kita sewakan dedicated kontrak, tetapi truknya tidak mengikat. Ya, misalkan seperti customer minta, pokoknya kita mau sehari 20 unit. Mereka tidak peduli truknya yang mana, pokoknya sehari 20 unit. Nah, jadi model bisnisnya hanya 4 itu aja sih. Nah, memang 90% ke atas lebih kepada tracking. Ya, ada kita bisnis seperti sea freight ke Sumatera dan Kalimantan, tapi paling besar tetap di tracking. Oke, itu memang kontribusi terbesarnya di layanan tracking ya Pak? Iya. Kalau untuk terkait ISO nih Pak, kan pada tahun 2016 BBR mendapatkan ISO 9001. Iya. Nah itu apa pentingnya sih untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai oleh BBR? Jadi kalau boleh jujur, tadinya hanya sebatas requirement customer, ya kan. Tetapi ternyata itu kan lebih kepada customer ISO 9001 itu lebih kepada customer management ya kalau nggak salah ya. Jadi akhirnya improve mengenai SOP dan pencatatan kita di internal, ya dokumentasinya lebih baik lah. Tapi jujur karena kita punya sistem, ya sebenarnya dokumentasi kita tercatat di sistem. Jadi kita hampir paperless sekarang. Ya, jadi lebih banyak sistem ini justru balik lagi ke digitalisasi tadi, lebih banyak membantu. Ya tapi tentu saja penting ISO itu karena ya ilmunya di situ.
Ya. Balik lagi ke mungkin apa memang karena permintaan dari customer atau ada juga rencana untuk IPO, makanya akan diambil isu juga. Ya, pada saat sebelum COVID sih kita ada rencana ke sana ya, tapi kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa mengira akan terjadi COVID ya. Jadi untuk ISO ini kita tunda lah, ya kan. Jadi karena tidak make sense buat kita ISO di saat seperti ini. Jadi apa namanya tidak perlu lah untuk sekarang. Ya. Berarti memang untuk sampai saat ini ditunda ya Pak untuk rencana kita tunda akhirnya, ya. Kan tadi juga saya sempat baca di Kompro ada digitalisasi untuk tracking online ya Pak ya. Yeah. Nah itu memutuskan pada tahun 2019. Itu kenapa baru untuk memutuskan kerjasama Pak? Ya, jadi maksudnya gini, apa namanya, kalau sistem kita sudah online ya kan, kalau untuk apa namanya, pada saat setelah COVID, terus terang hampir semua customer kita, terutama FMCG itu turun, bahkan sampai 30, sampai ada bahkan yang 40%. Jadi pada saat itu berdampak dengan penjualan kita. Nah, kebetulan kita dapat beberapa customer online di mana apa namanya membantu penjualan kita lah, utilisasi truk kita. Jadi apa namanya, justru dengan adanya online itu malah membantu kita untuk survive. Ya, dimana artinya mungkin pada saat COVID orang nggak bisa kemana-mana dan akhirnya merubah perilaku orang, mungkin tidak semua tapi sebagian, membeli barang melalui online sehingga tercipta market baru atau menggerus pasar yang lama. Ya, jadi ya pada saat itu tepat keputusan kita, ya kita kebetulan apa namanya melayani beberapa customer online yang besar-besar. Jadi apa namanya membantu kita lah. Kalau untuk tracking online itu maksudnya seperti startup. Kalau seperti startup sih kita nggak ada ketakutan ya, karena tetap aja ya yang dibutuhkan adalah truknya, ya kan. Oke, digitalisasi itu penting, saya setuju. Tapi kalau nggak punya aset kan nggak jalan juga penjualannya. Jadi tetap apa namanya startup itu membutuhkan kita. Jadi apa namanya, ya kalau nggak ada tracking company yang rely on heavy investment di truk, ya mereka nggak jalan. Ya mereka bisa bilang kita punya ribuan, puluhan ribu truk, ya kan? Bener apa enggak? Ya kan, udah gitu pada saat customer butuh bisa gak truk yang mereka declare segitu itu bisa melayani gak? Ya kan, karena apa namanya ya truk owner sendiri pasti, apalagi kalau modelnya on call, mereka melihat satu, mereka punya hubungan dengan customer mereka yang lama, yang pasti personal attachment itu penting ya, pasti akan diprioritaskan dibandingkan startup online. Walaupun mereka ada beberapa yang memberikan misalnya pembayaran di depan atau seperti apa, ya kan. Jadi ya baik lagi sih kuncinya di truck owner, di mana ya terserah kita dong, ya kan. Ya itu tadi. Jadi kita nggak ada khawatiran lah mau startup banyak pun, ya kan, tetap aja
apa namanya yang dibutuhkan truknya, ya. Ya, tapi kalau untuk digitalisasi kita setuju, karena tanpa itu kita juga nggak bisa kerja, ya kan? Ya karena kita sudah terbiasa puluhan tahun kerja digital ya, maksudnya memakai sistem. Jadi buat kita, balik lagi ke pertanyaan Mbak Dini, ya kita tidak khawatir dengan startup sekarang ya. Ya bahkan kita beberapa startup pun kolaborasi kok. Jadi buat kita tidak ada isu. Iya. Nah, kan balik lagi BBR sudah memiliki investasi mengenai truknya juga ya Pak. Jadi tidak ada ketakutan juga ya. Nggak ada. Jadi tadi Pak Andi sempat mention untuk mengelola lebih melayani 3.000 delivery order ya Pak. Iya. Nah, itu memang kebanyakan mungkin customer goods. Tapi kalau saya baca lagi 90% itu mengenai otomotif, mengangkut produk otomotif. Iya. Nah, BBR ada rencana untuk ekspansi pasar nggak Pak? Kan ya, jadi memang otomotif kita ada beberapa customer otomotif ya, terutama untuk semuanya hampir just in time. Di mana customer otomotif kita itu ya otomotif Jepang tidak punya inventory. Jadi begitu truk kita sampai dibongkar untuk langsung dimasukkan ke assembly line. Ya, jadi kita ada 3 atau 4 customer, saya agak lupa, di mana memang utilisasinya sangat tinggi ya. Bahkan ada beberapa customer baru saya ini yang melayani Mitsubishi, dia sampai 4 kali bawa rangkanya ya, Mitsubishi Expander sehari gitu. Jadi ya buat kita otomotif juga penting sih. Ya, tapi tetap secara penjualan masih lebih besar FMCG kalau secara revenue ya. Tapi kalau secara utilisasi ya tetap otomotif, karena ya apa namanya utilisasinya tinggi. Karena kalau FMCG itu ada beberapa customer saya yang banyak nginepnya, kalau otomotif cepat bongkarnya, bisa muat beberapa kali dalam 1 hari. Ya. Terkait kan kita pemerintah sedang mempersiapkan di Pelabuhan Sidong ya Pak, khusus untuk mengangkut produk otomotif. Nah itu BBR sendiri ada rencana untuk membangun atau ekspansi di daerah Subang juga atau gimana? Ya, kita justru lagi bangun project Dawan, ya, di mana ya salah satunya kita melihat adanya peluang itu, ya kan. Jadi kita buat project Dawan itu di apa namanya kawasan Mandala Pratama. Saat ini kita buat sekitar untuk tahap awal itu 1 hektar dulu, ya kan. Nanti tahun berikutnya 2 sampai 3 hektar, di mana satu adalah untuk parkir truk, ya kan. Jadi kan kita tahu ya, teman-teman itu ada yang punya ratusan juga, ada yang punya puluhan juga, kan butuh parkiran truk, ya kan. Entah itu truk yang fix kayak yang rigid ataupun yang kontainer. Jadi kita sediakan tempat apa namanya parkirannya. Kita bahkan sediakan kantornya semacam coworking, ya kan. Kita sediakan kantin untuk tempat istirahat supir, kita sediakan masjid, ya seperti rest area lah, ya, supaya apa namanya, ya kadang-kadang kan sekarang aja COVID, dulu waktu sebelum COVID kan ada apa namanya larangan truk jalan di Cikampek itu dari pagi sampai siang ya, dimana truk yang lebih dari 3 axle itu tidak boleh jalan pagi-pagi karena macet, ya kan. Jadi ya tempat yang kita buat itu ya silakan parkir di situ, ya kan, supir bisa istirahat, ya kan. Kalau misalkan kan ada beberapa teman-teman kita yang dari luar kota ya, bukan di Jakarta, di mana dia nggak punya kantor di Jakarta, ya kita bisa sediakan tempatnya di situ. Jadi kan banyak, entah itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang pasti kirim ke Jakarta, yang apa namanya mobilnya kirim ke Jakarta, Jabodetabek area kan bisa menempatkan orang operasionalnya di sana. Jadi buat mereka pun sebenarnya bisa lebih mudah, itu sih konsepnya. Ya, jadi kita apa namanya melihat bahwa
ya kita juga dulu kan memulai bisnis dari nol ya, jadi kita mau bantu teman-teman yang daripada punya lahan sendiri-sendiri yang di mana mahal ya kan, lebih baik kalau mau parkir truk ya kita sediakan tempatnya, dan sudah kita buat semanusiawi mungkin, karena Mbak tahu lah ya, kadang-kadang di rest area itu terutama truk supir truk ya itu kesian ya, di apa namanya, mereka warga kelas 2 ya, di rest area itu di pojok gitu ya, yang kesian. Kalau yang ini kita manusiawikan ya kan, karena fungsi supir tuh penting ya kan, fungsi supir penting. Apa bedanya supir sama pilot? Kan tugas dan fungsinya sama, cuman beda kendaraannya aja ya, mengantar orang atau barang dari satu titik ke tempat titik lain, itu aja sih. Jadi apa namanya, ya kesian juga apalagi ya driver dari misalkan Surabaya ke Jakarta ya kan, disuruh cepat ya kan, ya kita sediakan tempat istirahatnya. Nah itu sudah mulai berjalan perkembangan? Sedang dibangun, kalau tidak ada halangan 10 November ini grand launching ya, kita apa namanya, kita jalan di 10 November ya. Kan tadi juga Pak Andri sempat mention karena kita terdampak lah BBR, termasuk kena dampak dari COVID ini ya Pak ya. Iya. Sekarang kan sudah mulai berjalan ya bisnis-bisnis yang lain. Nah itu bagaimana BBR sendiri untuk merecover itu? Ya, 2020 BBR berdampak hampir 35% secara total revenue ya kan. Dimulai Januari 2021 mulai merangkak naik, walaupun tidak seperti sebelum COVID, tapi alhamdulillah naik. Dimana apa namanya, tentunya kita melakukan banyak gerilya lah ya, customer existing yang biasa berkurang akhirnya nambah customer. Kita mulai apa namanya, tadinya kita nggak ikut tuh apa namanya segmen bisnis online seperti beli-beli, customer kita beli-beli Lazada ya kan, kita ikut, kita masuk. Jadi apa namanya, jadi pada saat kepepet akhirnya kita menemukan peluang bisnis yang lain, di mana akhirnya tahun 2021 bulan demi bulan meningkat sih ya, meningkat ya, walaupun kecil 5%, lebih baik dibandingkan 2020 ya. Terkait tadi kan menarik tentang digitalisasi tadi kan. Andri sempat bilang kendaraan atau truknya juga sudah dipasangkan GPS. Iya. Nah, itu berarti digitalisasinya apa, memang salah satunya TMS kah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau GPS sudah pasti ya, kita dari awal pun sudah pakai GPS ya kan, dengan Isigo saat ini ya kan. Semua truk kita dipasang GPS, dan juga GPS kita sudah apa namanya, link dengan TMS kita ya kan. Kita punya transport management system lah ya, dimana yang tadi saya bilang semua transaksi harus dicatat di situ. Jadi kita bisa melihat outstanding pengiriman, outstanding invoice ya kan, penjualan per truk ya kan. Nah, di-linkin sama GPS ya lebih bagus. Kita sudah ngelingin dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun kali ya, sudah kita lingin. Jadi apa namanya, ya mempermudah kerjaan anak-anak lah ya, dimana mereka ya tinggal lihat aja di satu sistem kita, tanpa perlu melihat webnya provider. Tapi kalau mau lebih detail kan tinggal lihat webnya provider, karena di TMS kita nggak ada historinya kan. Tapi kalau titik apa namanya, mobil, lokasi dan statusnya ada. Tapi kalau untuk histori dan segala macam ya tinggal lihat aja di websitenya provider lah. Dia menggunakan juga untuk pengiriman tepat waktu juga ya Pak? Betul, karena memang ada beberapa customer kita yang sensitif waktu. Jadi terutama koordinator apa namanya, driver kita
kita punya namanya TMC, Traffic Monitoring Control, di mana tugas mereka melihat dan memastikan truk ini sampai tepat waktu, ya kan? Ya tentunya kalau tidak ada sistemnya, tidak ada GPS-nya, gimana cara dia tracingnya gitu ya? Pak Andre, target dan rencana BBR ke depan seperti apa sih? Ya, satu tadi kita kan pertama, ya alhamdulillah kita survive ya di dalam kondisi begini. Ada beberapa teman-teman kita juga yang sudah menyerah, tapi kita survive ya kan. Kedua yang tadi saya bicarakan dalam kurun waktu 5 tahun lah. Jadi tetap kita akan coba merambah ke bisnis, tapi dalam satu lingkup logistik. Karena memang visi kita kan one stop logistik. Jadi pada saat customer minta, ada truk kita ada gudang ada repot kita ada. Ya, jadi ke depan kita rencananya seperti itu sih. Tetap di logistik. Oke, terima kasih Pak Andre atas waktunya. Ya, Mbak Dini, terima kasih udah datang jauh-jauh ke kantor kita di Bogor, padahal di Pulau Gadung lebih dekat. Terima kasih Pak Andre. Ya, terima kasih.